Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, guru penguji, uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dwi Utomo, SPD. Saya adalah guru bimbingan dan konseling di SMK Negeri 3 Balikpapan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Malang. Pada hari ini saya akan melaksanakan kegiatan uji kinerja pelayanan bimbingan dan konseling, yaitu layanan bimbingan kelompok. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini? Baik semua ya. Sudah sarapan semua? Belum. Habis ini kita sarapan. Mau sarapan nggak? Mau sekarang? Oke, sebelum kita memulai bimbingan kelompok hari ini, kita harus berdoa dulu ya, biar proses bimbingannya berjalan dengan lancar. Silakan salah satunya dipimpin untuk berdoa. Oke, sebelum kita masuk ke materi bimbingan kelompok kita bakalan ngelakuin ice breaking dulu biar segar badan kita. Nah, caranya ice breakingnya ini seperti ini. Konsentrasi, udah pernah nggak? Konsentrasi. Jadi dari sini. Jadi namamu, nama teman sebelahmu. Nanti pindah lagi namamu, nama teman sebelahmu. Jadi konsentrasinya sekali doang yang kayak gini ya. Baru mulai kamu namamu, nama sebelahmu. Bisa? Coba dicoba dulu. Dari sini. Sama-sama ya. Konsentrasinya sama-sama. Iya. Iya. Udah, oke. Jadi nanti ice breaking ini kalian bisa pakai juga di kelas-kelas waktu mos. Maksudnya kan ice breaking yang di Google ini kan banyak, cuman itu doang biasanya. Bisa ditambahkan yang seperti ini. Jadi pembahasan kita hari ini yaitu kesehatan mental. Apa itu kesehatan mental? Ada yang tahu nggak kalian kesehatan mental itu apa? Menurutmu kesehatan mental apa nih? Kondisi psikis kita. Psikis. Oke, Pak. Iya. Nanti langsung gantiin aja komunikasi. Kondisi psikis kita. Coba kamu menurutmu aja di otakmu kalau kesehatan mental itu apa nih? Nggak tahu juga. Yang mental yang sehat kayak gitu kan, maksudnya kan kesehatan mental itu kan kayak kondisi di mana pikiran dan tubuh kita itu seimbang, ya kan, kayak kalau di Cina itu yin dan yang lah, ya kan. Nah seperti itu. Jadi yang kita bahas itu di sini nanti kesehatan mental itu seperti apa, ciri-ciri kesehatan mental itu seperti apa, terus kesehatan mental itu
diaplikasikan di kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Nah itu bakalan melalui apa kita teknik yang bapak gunain itu video edukasi, media edukasi. Jadi nanti kita bakalan nonton film pendek yang bakal menceritakan itu kesehatan mental apa ciri-cirinya, terus gimana cara mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari seperti itu. Paham ya? Oke, kita bakalan masuk kegiatan intinya. Jadi bapak bakal nampilin ke sana, kalian lihat ke layar itu, nanti kalau bisa kalian cermati videonya, terus bapak bakalan minta dari kalian ngerangkum hasil videonya seperti apa. Paham ya? Apa itu kesehatan mental? Nah, video ini gue bakal bahas tentang ya apa itu kesehatan mental. Tapi sebelum kita lanjut, kalau lo belum tahu tentang channel ini, sama apa, kita adalah startup pendidikan di Indonesia yang pengen ngajarin hal-hal penting yang saat ini belum diajarkan di sekolah konvensional, mulai dari relationship sampai dengan personal finance. Sekaligus banyak hal penting yang menurut kami perlu dipelajari di sekolah. Nah, di video ini lo sedang ada di segmen mental health. Oke, kita bahas ya. Ngomong-ngomong tentang kesehatan mental itu sebenarnya bukan cuma ngomongin tentang gangguan mental doang, tapi kesehatan mental itu dilihat sebagai sebuah kontinum. Ini kayak garis gitu. Nah, karena bentuknya kontinum yang garis ini ya, otomatis lo gak bakal bisa nih bilang kalau misalnya orang itu sakit mental atau sehat mental secara saklek. Jadi nggak ada pembagian yang saklek nih, nggak ada hitam dan putih, nggak ada kiri doang atau kanan doang gitu. Dan nggak cuman sakit atau sehat doang. Jadi lo
fenomena-fenomena kayak gitu. Nah selain hal-hal yang kayak di atas, boleh jadi juga kalau dari posisi ini lo tuh sedang mengalami gangguan mental. Nah gangguan mental itu contohnya kayak gimana? Yang untuk misalnya ya depresi, gangguan kecemasan, bipolar, dan lain sebagainya, banyak pokoknya. Nah gimana sih kita bisa tahu kalau misalnya kita mengalami gangguan mental atau enggak? Nah biasanya orang-orang itu banyak nyari-nyari dan self-diagnose sendiri di internet. Sebenarnya ini sampai pada titik tertentu bagus karena mungkin akan bikin kita jadi aware dan tahu lah kondisi kita kayak gimana. Tapi nggak jarang judgement kita dari nyari-nyari sendiri ini salah. Apalagi sekarang sumber-sumber di internet tuh nggak bisa lo percaya banget. Lo harus ke ahlinya karena cuma ahlinya inilah yang bisa mendiagnosis lo. Nah ahlinya itu siapa? Ahli kesehatan mental yang bisa mendiagnosis lo secara umum ya ada dua sebenarnya, psikolog dan psikiater. Mereka lah yang bisa memberikan lo diagnosis gangguan kesehatan mental. Jadi kalau lo mau tahu lo punya gangguan kesehatan mental atau enggak, lo pergi ke psikolog atau ke psikiater. Nah diagnosisnya berdasarkan apa nih? Macam-macam. Mereka akan mendiagnosis lo berdasarkan ngobrol yang mendalam lo ketika lo lagi datang ke mereka kan praktek. Terus berdasarkan kuesioner juga, kalau lo disuruh isi kuesioner, lo juga mungkin akan disuruh untuk melakukan tes psikologi. Mungkin si psikolog ini juga akan minta untuk menghubungi ortu atau teman terdekat lo. Bahkan lo bisa aja disuruh datang untuk konseling bareng lo atau pasangan lo. Banyaklah cara untuk mendapatkan data supaya si ahli ini, si psikolog sama psikiater ini bisa mendiagnosis lo. Dan diagnosis ini biasanya merefer ke suatu kitab. Ya, kayak buku acuan itulah bahasanya. Salah satu dari buku acuan ini yang cukup populer itu namanya DSM. Bukunya warnanya biru, gede. Nah, yang bikin ini adalah organisasi APA, American Psychological Association. Kalau jadi anak S1 psikologi dan S2, kemungkinan besar lo akan belajar gangguan mental lewat buku ini. Seperti namanya, yaitu diagnosis statistik manual. Jadi di sini tuh isinya adalah manual diagnosis untuk mendiagnosis apakah orang punya gangguan mental atau enggak. Nah manual ini tuh dibikin berdasarkan apa sih? Buku ini tuh dibikin berdasarkan riset dan juga persetujuan psikolog-psikolog. Jadi biasanya kalau misalnya bikin buku ini, karena ada kan edisi-edisinya mulai dari edisi 1 sampai dengan edisi 5, itu biasanya psikolog ngumpul dulu dan menceritakan riset-risetnya, baru setelah ada persetujuan dibikinlah buku si edisi baru ini. Nah edisi sekarang tuh udah sampai edisi 5, jadi ada DSM 1 sampai dengan DSM 5. Nah yang populer dipakai itu setahu gue ya sampai sekarang tuh masih DSM 4, DSM 4 TR dan juga DSM 5. Nah kenapa sih ada edisi-edisinya? Karena kan riset menghasilkan hasil-hasil yang baru nih, ada penemuan-penemuan baru. Jadi si DSM ini harus dievaluasi terus-menerus. Nah selain DSM ada juga ICD, International Classification of Disease. Nah kalau ini yang bikin adalah WHO. Mereka juga banyak edisinya, dan kalau nggak salah sekarang tuh udah edisi 10 ya. Ini kalau nggak salah juga, gue belum cari sumbernya. Nah Indonesia juga punya nih, namanya PPDGJ, Pedoman Penggolongan Diagnostik Gangguan Jiwa. Nah terus apa sih bedanya dari ketiga acuan ini? Nah sebenarnya isinya tuh mirip-mirip, cuman mungkin ada yang beda-beda dikit lah. Kayak misalnya PPDGJ kan belum update nih. Misalnya WHO ini udah update duluan, tapi DSM belum ya, pasti ada beda-beda dikit lah. Nah banyak banget nih hal-hal yang bisa menyebabkan naik turunnya kesehatan mental seseorang. Menariknya kesehatan mental juga bisa kita pastiin dan konkretin penyebabnya apa, karena penyebabnya pasti banyak, multifaktor. Gimana tuh maksudnya? Jadi kalau misalnya kita punya gangguan mental, misal depresi, penyebabnya tuh gak cuma satu doang, tapi bisa banyak. Mulai dari penyebab secara biologis, jadi kayak kondisi otak lo kayak gimana, fisik lo kayak gimana, lo lagi kecapean gak. Nah selain biologis ada juga penyebab psikologis. Ini dari diri lo sendiri, kayak emosi lo kayak gimana, pemikiran lo kayak gimana, pandangan terhadap diri lo kayak gimana, perasaan lo juga kayak gimana, akhir-akhir ini, dan banyak lagi. Oke, sudah nyaksiin semua ya? Sudah mulai paham nggak ini tentang kesehatan mental? Udah mulai terbuka? Ya. Ada nggak yang ditanyakan dari yang video ditampilin tadi? Ada yang ditanyain nggak buat tadi video? Sudah cukup? Apa ada yang perlu kurang paham? Misalkan nih Pak, ada seorang yang mungkin dia tuh udah terpuruk banget, tapi dia tuh nggak mau nyoba buat ke psikiater, kayak ke psikolog dan lain sebagainya. Terus tuh dia ngelakuin hal-hal yang menurut dia tuh bikin dia tenang, kayak seperti dia Self-harm, melukai diri gitu ya? Benar-benar. Terus tuh
setiap kita mau kasih saran juga dia nggak mau mendengarkan gitu loh Pak. Dia kayak dia menganggap bahwa oh yang aku lakuin ini udah benar. Udah benar. Dan bisa gitu. Oh kalau misalnya ada muncul kasus kayak gitu lah ya. Iya. Berarti di sekitar lingkungan sekolah lah. Nah, kalau misalnya ketemu yang kayak gitu Dok, kalau menurut Bapak ya, kalian sebagai teman yang ngerti, yang sehat mentalnya, maksudnya yang udah ngelihat itu tuh udah menyimpang, udah salah kelakuannya. Kalau misalnya anak itu masih batu, masih keras dengan omongan kalian, kayak kalian gak didengar karena mungkin seumuran, karena kayak ilmumu ya mungkin standar doang, kayak nggak bisa dipercaya kayak gitu kan. Lebih baik kalian arahkan ke guru BK di sekolah. Nah, kebetulan di SMK 3 kita ini kan guru BK-nya ada 2 yang psikolog, Pak Mahfud sama Bu Uli. Kalau misalnya ke Bapak juga it's okay, nggak masalah. Cuman kalau misalnya sudah sampai ngelakuinnya ke ranah tahap itu, mendingan langsung diarahkan ke Pak Mahfud, maksudnya atau Bu Uli ya. Kalau misalnya ini orang cewek berarti ya sama cewek lah, biar sepemahaman ya kan. Didatangkan ke Bu Uli, itu pun nggak bisa langsung kalian datangkan kan. Jadi kayak kasih kepercayaan, bikin dia open minded, pikirannya biar terbuka bahwa kayak masalah itu kalau dimakan sendiri bakalan meledak ujung-ujungnya, seperti itu Mas. Ya kalau misalnya diarahkan seperti itu, mungkin anaknya bisa lebih percaya karena kan ada orang tua di sini yang membimbing dia. Kalau misalnya seumuran kadang-kadang ya sama Bapak kalau diceramain teman Bapak ya bodo amat, nggak masalah, nggak mau Bapak dengerin karena kita masih setara, seumuran, mungkin ilmunya sebanding, seperti itu. Kalau misalnya yang lebih tua atau yang lebih berpendidikan di dalam spesialisnya psikolog ini, dia mungkin lebih percaya, oh ini Bapak ini psikolog nih, mungkin bisa bantu menyelesaikan masalah saya, seperti itu, cari-cari solusi, bantu biar keluar dari permasalahan, seperti itu. Jadi seperti itu loh. Ada lagi yang mau ditanya? Kan memang kita tuh nggak boleh self diagnosis sebelum kita tahu dari psikolog atau psikiater tentang penyakit mental kita. Biasanya tuh kan Mbak, banyak orang-orang yang tiba-tiba dia self diagnosisnya sendiri, kayak aku nih bipolar, aku gini kan. Cuma lewat bersumber dari ciri-ciri bipolar tuh apa aja. Kalau dia ngerasa itu udah kayak aku ngerasain gini-gini, oh berarti aku bipolar. Itu gimana sih Pak cara kita buat kasih tahu orang kayak gitu? Karena biasanya itu orang yang kayak gitu tuh suka minta kayak pengen dikasihanin gitu loh Pak. Iya, cari perhatian lah jatuhnya ya kan. Kalau yang kayak gitu Dok, kan self diagnosis itu kan semua orang ngelakuin ya, entah dirimu atau Bapak pun pernah ngelakuin kayak gitu. Kayak ini kok kayak gini ya, cari ya di Google penyebabnya apa. Oh iya, kayak langsung mengiyakan apa yang tertulis. Jadi kalau menurut Bapak sih, orang yang kayak gitu kan dia pertama minta perhatian basicnya. Aslinya dia bukan bipolar atau depresi atau tertekan, dia aslinya kurang perhatian dari mungkin perhatian orang tua, atau kurang perhatian dari teman, atau dia di kelas kayak kaum minoritas, jadi kayak nggak punya teman, dia nyari perhatian melalui media itu, seperti itu. Dan kalau misalnya ketemu orang yang kayak gitu Dok, kalau misalnya kalian udah ngerti, ya kan dia udah belajar nih, kalau kalian udah ngerti, itu mendingan diarahkan deh, karena jadi apa, itu bakalan jadi kebiasaan. Kebiasaan kalau sudah ngelekat di diri kita, itu jadi kepribadian namanya. Jadi dia always use mask, selalu pakai topeng untuk ketemu orang lain. Terus orang lain nggak bakal percaya sama dia dong, ya kan kalau udah ngerti. Terus makin dijauhin sama orang, seperti itu. Mendingan kalau yang kayak gitu, ya itu sama, diarahkan lagi. Kalau misalnya, ini gue bipolar nih, gimana caranya? Ya kalau sudah dia ngomong kayak gitu, ya langsung arahkan aja ke Budian atau Pak Mahfud yang selaku psikolog kan. Jadi biar Pak Mahfud atau Budian atau guru BK yang lain itu membuka wawasan dia, seperti biar open minded lah sama yang kayak gini. Takutnya dia menyimpang kalian sebagai penonton. Kadang kita senang dong kalau misalnya orang lain itu jatuh, cuman janganlah ngelakuin yang kayak gitu karena sesama teman kan, seperti itu. Bisa aja langsung dikonsultasikan aja ke Pak Mahfud sih kalau menurut Bapak, karena ilmu psikologinya tinggi. Kalau kalian lihat cuma nongkrong-nongkrong santai kan,
Itu pintar banget kalau kamu ajak adu berpikir sama Pak Mahfud, dia adu kamu sampai berjam-jam bisa. Karena menurut dia ilmunya itu mahal. Yang perlu dikasih tahu ke kalian itu kayak apa itu membolos, dilarang merokok. Itu kayak semeja ini ilmunya cuma seujung ini aja yang dikeluarin kayak gitu. Bapak pernah ngobrol sama Pak Mahfud itu bisa sampai berjam-jam bahas tentang kesehatan mental, mental illness, konsep diri apa segala macam itu kayak berputar-putar, pengen meledak kepalanya Bapak mau. Jadi kayak kalau yang kayak gitu, kalau pengen ilmu yang lebih dalam, jangan belajar di kelas. Temen gurunya ngobrol bareng itu. Kalau pesan Bapak sih. Terus ada lagi yang ditanyain? Oh, udah diwakilkan. Oh, berarti itu dari teman kalian di OSIS itu kah? Apa di luar apa di kelas? Banyak aja sih Pak. Oh, banyak aja. Oh, masih takut buat kayak buat cerita atau buat sekedar cerita ke kita tuh kadang ya aku nggak bisa cerita ke kalian. Ini Pak saya mau nanya juga. Jadi kan ada teman yang misalkan mentalnya tuh nggak sehat gitu kan Pak, dia tertutup banget. Justru kita tuh nawarin kayak ayo cerita, tapi dia satu sisi juga dia takut kayak nanti kamu cepuhan gini. Padahal kan kita ini kayaknya niat baik banget ke dia gitu kan, biar dia nggak terus-terusan mikir kayak ih salah begini, dia terus-terusan kayak nyalain diri sendiri. Itu terus-terusan. gimana Pak kita? Kalau yang kayak gitu kan Dok, kamu kan dalam sebuah komunikasi itu harus saling diuntungkan ya Dok ya. Ya kan, kayak kita nih harus kedua belah pihak harus saling diuntungkan. Karena apa? Karena kalau misalnya nggak ada yang kayak gitu, orang nggak peduli. Kamu datangin orang, kamu perlu dong, ya kan? Orang yang perlu itu pasti kamu punya utang dong, kayak utang keperluan. Nanti kalau dia butuh ke kamu harus bantu dong, kayak gitu kan? Ibaratnya kan saling ketergantungan. Nah di sini basicnya kalau itu anak nggak mikir yang kayak gitu loh, dia kan mikir kan sudah salah, sudah kayak dia ngejudge diri sendiri, ini gara-gara gue ini salah nih jadi kayak gini, gak ada yang peduli sama gue, biasanya kayak gitu kan. Padahal kamu datang itu coba cerita masalahnya apa biar kita cari solusinya bareng-bareng kan kayak gitu. Tapi kan namanya anak muda kan egois loh, ya kan. Kayak kalian ini kan masih egois jatuhnya, kayak mau kita suruh kayak gini apa sih, itu loh salah, harusnya kayak gini, menurutku kayak gini kan. Ibaratnya sisi egoisnya itu pasti masih ada. Peralihan dari remaja ke dewasa itu susah banget. Temanmu yang tadi itu masih proses yang kayak gitu. Kalau misalnya kamu udah coba untuk dekatin dia, maksudnya udah biar dia lebih terbuka sama kamu, tapi tetap dia nggak mau terbuka misalnya kan, ya sudah ya gua aja. Tapi seenggaknya tetap kamu pantau untuk apa yang dia lakukan itu masih di batas wajar kayak gitu. Kalau misalnya tidak wajar sudah self harm, banyak banget yang self harm. Kalau kalian tahu di sini udah tahu semua, banyak kan, banyak yang cerita ke bapak dibuka sini sampai sini, betulan kan Dok, kayak belarnya itu kayak timbul kayak baru kan disilatin. Dia ngelakuin itu ya kayak apa, karena dia kayak ngerasa nggak punya teman, padahal temannya banyak kayak gitu loh. Nyari perhatian ke bapak yang seperti itu banyak banget kayak gitu. Maksudnya kalau yang dari kamu tetap pantau, nanti kalau misalnya dia lagi terpuruk, ada saatnya dia kayak butuh banget orang gitu loh. Di situ kamu datang kayak gitu. Kalau misalnya mau bantu teman lo ya, maksudnya kamu ngelakuin itu juga, kamu nambah wawasanmu juga, nambah experience-mu juga tentang yang seperti itu. Experience kan bukan cuma dari diri kita aja kan, dari pengalaman orang juga bisa seperti itu. Jadi wait and see, kalau ada momen baru kamu masuk gitu. Kalau misalnya mau bantu lo ya. Iya seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Ada lagi yang ditanyakan biarnya? Yang perlu dibahas nih? Banyak nih tanya lagi. Iya tanya. Kalau misalkan kayak kita nih ngerasain kayak
hidup ini kayak capek banget gitu kan Pak. Terus tuh kalau kita dapat misalkan informasi entah itu baik atau buruk, itu kita tuh gampang nangis gitu loh Pak. Kayak dikit-dikit kayak nangis sampai kadang-kadang kalau temen di kelas itu tuh kayak, ah kamu cengeng banget sih, emang seberat apa sih masalahmu? Oh, diremehkan jadinya ya itu semua ancur. Terus? So, dia tuh mau nyoba ke kita buat ayo dong terbuka sama kita, tapi salah satu kita ini juga takut Pak, karena kan ini masalah pribadi dan belum terlalu percaya banget sama orang ini gitu Pak, tapi dia selalu merasa kayak ayo dong cerita. Nah yang ditakutkan itu kalau misalkan kita udah gak berteman atau apapun itu dia nyebarin cerita kita tersebut gitu loh Pak. Itu yang dirasakan sama temen yang udah cerita sama kamu kan? Ada kan? Aku cepu. Oh. Iya kan? Jadi kalau misalnya kayak gitu Dok, kita telepon lagi. Kita telepon, kata dulu. Masih di sini apa lagi kok? Di atas, iya di atas, dekatnya ini kalau nggak salah, cari aja, iya. Apa disuruh apa? Banyak Pak, kalau kesembilan di mana? Anak sekolah sih tidak tahu. Jadi kalau misalnya kondisi kasusnya kayak kamu tadi gitu, ya kan? Jadi kalau orang yang lagi posisinya jatuh Dok, dia nggak bakal percaya sama semua orang, nggak bakal percaya. Maksudnya nggak bakal percaya ini, walaupun teman dekatmu itu kamu nggak bakal percaya. Pernah nggak ngerasain yang kayak gitu? Kayak malah cerita sama aja. Iya, semua orang sama aja. Nanti ujung-ujungnya tepu cerita kesana sini. Nah seperti itu. Kalian tahu udah di posisi bawah nih. Bapak juga pernah ngerasain kayak capek banget, pusing, terus apa-apa ngelakuin salah. Terus di depan orang tua kita ya kayak dimarahin, makin tambah tekanan kan. Capek itu maksudnya kalian itu namanya butuh jeda. Maksudnya jeda itu bukan cuma scroll HP dalam di atas kasur. Itu bukan istirahat loh. Istirahat yang paling ideal itu ketika sore tanpa HP, keluar pakai sepatu, keliling keluar rumah. Tapi no handphone ya. Maksudnya di sini kayak olahraga ringan tapi sambil ngelihat jarak jauh, paham enggak? Ini ada yang Bapak pernah ngajarin di kelas enggak? Udah pernah masuk kelas kalian ini ya Bapak ya? Jadi kalau di kelasnya Bapak ajarin caranya kayak biar kita paksa otak kita untuk langsung tenang, posisinya gimana itu ada caranya. Jadi kayak keluar jalan, duduk, lihat yang jauh, ambil deep breath. Kalian tahu kenapa orang merokok, orang dapat banyak informasi? Kayak rokok dulu lah biar tenang. Karena apa? Karena dia deep breath. Napas kita itu 1:1. Tapi kalau kita deep breath, buang pelan-pelan 1, 2, 3. Jadi kamu masuk oksigen di otakmu itu 3 kali lebih banyak dari napas biasa. Makanya otakmu bisa lebih tenang dalam menghadapi situasi seperti itu. Terus sambil deep breath, lihat jauh. Kenapa lihat yang jauh? Kita ini kayak terkurung, hidup kita terkurung, paham enggak? Hidupmu ini terkurung. Kamu di kelas, duduk kan belajar sampai sore nih, walaupun ada istirahatnya. Kamu di dalam ruangan, kotak. Pulang ke rumah, kamu di dalam rumah, kotak. Jadi kayak ngerasa hidupmu terkurung. Jarak pandangmu itu tidak sampai 10 meter loh Dok, walaupun kamu istirahat. Tapi dominannya di dalam ruanganmu itu banyak ya kan. Kayak 8:1 lah, satunya istirahat, 8-nya kamu belajar ya kan. Itu secara tidak langsung alam bawah sadarmu itu ngerasa kayak gua udah terkekang nih, cuman nggak ngomong ke otakmu, cuma alam bawah sadar. Nanti kalau udah numpuk itu meledak, kamu kayak depresi, pusing, capek, ngelakuin apa aja kayak salah. Itu basicnya dari situ. Makanya kalau bisa pulang sekolah sore itu harus ada olahraga ringan. Kalau misalnya rumah kalian lantai 2, kalian di atas sana duduk bersila,
gaya yoga, nggak apa-apa, nggak masalah, it's okay, bersila. Baru sambil di break, ngelihat yang jauh banget. 5 menit aja, kalau misalnya kalian lakuin berulang-ulang, itu namanya bisa menekan tingkat depresi sama stres kita. Jadi kayak kita berpikir itu jadi lebih tenang dari sebelumnya seperti itu. Karena apa ya? Karena otak kita hajar sama oksigen. Otak itu butuh oksigen lebih loh. Makanya kalau kita berenang, habis berenang, nyelam dalam, naik kan? Iya. Itu kenapa? Karena otakmu kan kamu tahan napas nih, otakmu udah ada oksigennya nih. Itu nggak mompa, darah sama oksigen itu harus nyembur ke otak seperti itu. Basicnya sih kalau menurut bapak ngomong kayak gini juga sudah baca-baca dari ilmu psikologi di luar, maksudnya untuk biar lebih mudah anak sekolah pikirannya lebih tetap tenang itu gimana caranya. Nah salah satunya seperti itu. Kalau misalnya menurut bapak, kalau kamu lagi di posisi kayak gitu, bapak pun bakalan jogging sore, lihat jauh, duduk, bernapas banyak-banyak sampai 5 menit aja. Biar aja orang ngeliatin, tapi di hati kita tenang nanti. Kamu bakal bisa ngambil keputusan yang tepat, kamu gak bakal bingung, kamu gak bakal kayak ini gue harus bagaimana ya, gue harus ngelakuin apa ya. Kamu bisa lebih tenang, mikirin gitu doang. Cuma gara-gara bernapas temen lo, gak bohong. Bapak udah ngelakuin itu dan itu it's okay, berhasil. Pulang sekolah nih, di depan rumah, bapak gak langsung masuk. Bapak ada kolam koinya kan. Bapak duduk di situ sambil ngelihat koi, rumah bapak kan di gunung kan, jadi bisa ngelihat jauh. Sambil bapak ngelihat jauh, sambil nyantai di situ. Selang 5-10 menit baru masuk. Itu menenangkan diri dari capeknya kamu sekolah. Coba kamu ngelakuin sebulan, kita taruhan kamu bakal berubah apa enggak? Bapak berani taruhan karena bapak udah ngerasain yang seperti itu, kayak gitu loh. Bagus banget sebenarnya teknik pernapasan. Ya kalau kalian nonton film itu ada tentang film tentang teknik pernapasan, itu memang benar adanya seperti itu, bukan cerita fiksi. Ada lagi yang ditanyakan? Atau ada yang bisa nyimpulkan kegiatan hari ini, bimbingan kelompok hari ini, apa aja yang sudah kalian dapat, terus gimana buat kedepannya kalian, apakah kita bakalan ngelakuin bimbingan kelompok lagi untuk membahas ini atau membahas hal yang lain seperti itu. Ada yang mau menyimpulkan? Iya. Kan dari video udah kita tonton tadi ya Pak, tentang kesehatan mental tuh kayak kita tuh bisa ada di posisi di tengah-tengah, kayak kita ngerasa kita nggak sehat tapi nggak sakit juga. Ya. Kadang juga kita merasa sehat, kadang juga kita bisa merasa sakit. Dan kalau kita lagi di posisi sakit, itu tuh hal yang wajar. Kayak misalkan kan mungkin kita pas lagi pas di bagian sakit itu kita ngerasa, kenapa sih kok aku jadi kayak gini? Padahal itu tuh adalah hal yang wajar, karena kita hidup tuh nggak mungkin selalu baik-baik aja, sehat-sehat aja gitu kan Pak. Nah, terus juga kalau kita bicara tentang kesehatan mental itu bukan hanya tentang gangguan mental, kayak bisa juga tentang mental kita, gimana cara kita buat bangun mental kita supaya sehat gitu. Terus juga kita kalau udah ngerasa kita lagi nggak baik-baik aja, itu memang kadang kita butuh jeda waktu buat kita istirahat sebentar. Mungkin teman-teman tuh kadang ayo dong cerita gini-gini, tapi kan ada sisi dimana kita belum siap buat cerita. Kayak aku butuh waktu dulu buat sebentar, buat tenangin diriku baru aku cerita. Ada kayak gitu kan Pak. Terus juga kita nggak boleh self diagnose, boleh, cuma jangan langsung ngeklaim itu ada dalam diri kita. Kayak misalkan boleh kita cari ciri-cirinya, tapi nggak boleh kita ngediagnosis diri kita sendiri. Kalau kita belum ke psikolog atau ke psikiater. Sudah, cukup. Ada yang mau ditambahkan? Udah Sudah diwakili ya teman-temannya. Apalagi habis ini kita lakuin ini. Nanti next time mau bakalan ada bimbingan kayak gini lagi, mau membahas yang lain atau gimana? Oke. Jadi teman-teman udah narik kesimpulan ya, udah paham semua ya. Buat next time nanti kita bakalan bisa ngumpul-ngumpul kayak gini lagi. Oke, entah berempat. Nanti kalau ada teman yang lain lagi yang mau datang untuk ngobrol-ngobrol. Kalau satu kelas kurang efektif, kenapa Dok? Karena
kelas itu harusnya kelas dirancang satu kelas yang 20 orang itu udah overdosis. Kalau satu kelas kita kasih masuk yang kayak gini loh, yang nerima itu cuma setengah, terus yang nerima itu terdistraksi sama yang nggak menerima, jadi nggak maksimal penerimaannya, ya kan? Maksudnya ya mendingan kita ngobrol yang kayak gini lebih enak, lebih santai, tapi masuk kayak gitu loh. Karena ini ilmu bukan ilmu buat belajar habis itu nilai KKM hilang. Ini bisa dipakai seumur hidup kayak gitu loh, basicnya seperti itu. Jadi sudah disimpulkan sama teman kalian bahwa kita perlu yang namanya jeda dalam hidup biar kita nggak terus-terusan tergempur sama yang namanya pikiran-pikiran, tekanan-tekanan, depresi. Jadi harus ada jeda buat menenangkan diri seperti itu ya. Oke, cukup untuk pertemuan kita hari ini. Sudah 45 menit waktunya ya, berjalan sudah 1 jam pelajaran. Bisa kita akhiri dengan berdoa. Ada yang bisa bantu untuk menutup dan berdoa? Untuk menutup kegiatan ini, mari kita berdoa sesuai agama kita masing-masing. Berdoa. Oke, sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kembali ke kelasnya masing-masing. Ya. Makasih Andu. Iya,